Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Analisis Prediktif Klasifikasi Klaim Asuransi Menggunakan Algoritma Decision Tree dan Rapid Miner. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Data Science. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan anggota-anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Fauzan, NIM saya 15220-205. Selanjutnya ada rekan-rekan saya, diantaranya Sabila Sulistiani dengan NIM 15220-192. Lalu ada Khaleda Zaya Arisyandi dengan NIM 15220-196. Dan yang terakhir ada Bella Intan Olivia dengan NIM 15220-321. Kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Bella Intan Olivia. Nama saya Bella Intan Olivia, NIM saya 1522321. Saya akan menjelaskan pendahuluan. Asuransi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak terduga, baik bagi individu maupun perusahaan. Namun proses klaim yang dilakukan secara manual sering kali memakan waktu dan rawan kesalahan sehingga menimbulkan ketidakefisiensi dalam pengambilan keputusan. Seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya volume data digital, perusahaan asuransi perlu mengadopsi solusi berbasis data seperti analisis prediktif dan machine learning untuk meningkatkan akurasi serta efisiensi dalam memproses klaim. Tujuan ada 4. Yang pertama ada menganalisis data klaim asuransi dari dataset management personal dataset yang diambil dari Kaggle. Yang kedua ada mengembangkan model klasifikasi untuk mengelompokkan klaim menjadi 2 kategori. Yang pertama ada biaya rendah dan yang kedua ada biaya tinggi. Selanjutnya yang ketiga, mengimplementasikan algoritma Decision Tree menggunakan perangkat lunak rapid miner. Yang terakhir atau yang disebut yang keempat, mengevaluasi performa model berdasarkan metrik akurasi, presisi, dan rekor. Selanjutnya saya kasih ke Khaleda Zia. Saya Khaleda Arisyandi dengan NIM 15220-196 dari kelas 156A02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari platform Kaggle dengan nama Medical Cost Personal Dataset. Dataset ini terdiri dari 1.338 dataset dan memiliki 7 atribut, yaitu usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, jumlah anak, status merokok, wilayah tempat tinggal, dan biaya klaim. Dataset ini bersifat sekunder dan telah dibersihkan dari nilai kosong, sehingga siap digunakan untuk tahap analisis dan pemodelan. Metode penelitian yang kedua adalah pra-pemrosesan. Proses ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah transformasi variabel target. Atribut chart yang semula numerik diubah menjadi kategorikal dengan metode binning. Pembagian ini dilakukan berdasarkan nilai median. Jika chart di bawah median, maka dikategorikan sebagai biaya rendah, dan jika sama dengan atau di atas median dikategorikan sebagai biaya tinggi. Yang kedua adalah set role. Di Rapid Miner, atribut baru atau klaim kategori dijadikan sebagai label atau target, sedangkan atribut lain sebagai atribut prediktor atau reguler.
Yang ketiga adalah pembagian data. Dataset ini dibagi menjadi dua, yaitu data pelatihan dan juga data pengujian menggunakan perbandingan 70:30. Metode penelitian yang ketiga adalah pembangunan model. Model dikembangkan menggunakan rapid manner yang memungkinkan penerapan mesin learning tanpa pemrograman melalui antarmuka visual drag and drop. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah input data menggunakan operator read CSP, yang kedua adalah penetapan label dengan set role, di mana klaim kategori dijadikan target. Yang ketiga adalah pembagian data dengan split data, yaitu data training dan juga data testing. Yang keempat adalah pelatihan model menggunakan decision tree dengan parameter seperti kriteria, yaitu informasi gain, mix depth disesuaikan untuk menghindari overfitting, dan juga planning, yaitu diaktifkan untuk menyederhanakan model. Dan yang kelima adalah penerapan model pada uji data menggunakan apply model. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah mengenai proses implementasi model decision tree di rapid manner. Model dikembangkan di rapid manner melalui beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama adalah pemanggilan data menggunakan operator retrieve, yang kedua adalah pembagian dataset dengan split data, yaitu 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Yang ketiga adalah pelatihan menggunakan operator decision tree, dan yang terakhir adalah evaluasi performa menggunakan apply model serta performance. Berikut dilampirkan gambar alur dari proses klasifikasi menggunakan decision tree di rapid manner. Yang kedua adalah mengenai struktur pohon keputusan atau decision tree. Dalam model decision tree yang dihasilkan, pemisah data dilakukan hanya berdasarkan atribut charge dengan ambang batas sebesar 9394,455. Atribut ini menjadi satu-satunya variabel pemisah karena sebelumnya telah ditransformasi secara kategorikal menggunakan teknik binning. Pohon keputusan yang dihasilkan menunjukkan struktur klasifikasi yang sangat sederhana dan mudah diinterpretasikan. Jika charge lebih dari 9304,455, maka model memprediksi kategori yaitu biaya tinggi. Dan jika charge kurang dari 9304,455, maka model memprediksi kategori yaitu biaya rendah. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja model. Hasil dari confusion metric, yaitu model diuji pada 30% data uji dan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan akurasi 99,50%, presisi 100%, dan recall 100%. Hasil ini dikonfirmasi melalui confusion metric pada gambar 3. Model memprediksi 201 data biaya rendah dan 199 data biaya tinggi secara akurat. Presisi 100% biaya tinggi, 99,01% biaya rendah, dan recall 99% biaya tinggi dan 100% biaya rendah. Hasil dan pembahasan yang keempat ini adalah evaluasi ROC dan AUC. Kurva ROC atau Receiver Operating Characteristic ini digunakan untuk mengukur kemampuan model membedakan dua kelas. Hasil evaluasi ini menunjukkan nilai AUC atau area under curve sebesar 0,500 yang mengindikasikan keterbatasan model dalam membedakan kategori biaya tinggi dan juga biaya rendah. Nah, grafik lengkapnya bisa dilihat pada gambar ke-6. Meskipun model menunjukkan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi, nilai AUC yang rendah 0,500 mengindikasikan keterbatasan model dalam membedakan kelas secara keseluruhan. Hal ini menjadi catatan penting dalam pengembangan model selanjutnya untuk meningkatkan kestabilan dan kemampuan diskriminatifnya. Lalu yang kelima, implikasi hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah kemampuan interpretasi tinggi. Struktur pohon keputusan yang sederhana dan jelas ini memungkinkan perusahaan asuransi menelusuri logika klasifikasi dengan mudah. Hal ini juga mendukung proses penilaian resiko, audit, dan pengambilan keputusan bisnis. Lalu yang kedua adalah presisi dan recall yang tinggi. Model menunjukkan presisi tinggi untuk klaim biaya tinggi sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan prediksi atau false positive dan potensi kerugian tambahan. Recall yang tinggi juga memperkuat efektivitas model dalam menangkap klaim beresiko. Dan yang ketiga, nilai area under the curve yang rendah, yaitu 0,500 menunjukkan bahwa meskipun model akurat dalam pengujian awal, ia memiliki keterbatasan dalam membedakan dua kategori klaim secara menyeluruh.
Hal ini mengindikasikan bahwa perlu dilakukan pengujian tambahan untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan klasifikasi. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan implementasi langsung untuk melakukan analisis prediktif klasifikasi klaim asuransi menggunakan algoritma decision tree menggunakan software RapidMiner. Kita akan masuk ke dalam langkah-langkahnya. Pertama, kita membutuhkan beberapa operator di sini. Yang pertama yaitu operator read Excel. Nah, nantinya operator read Excel ini akan digunakan untuk membaca dataset dan sampai nantinya bisa diproses. Kita bisa langsung drag and drop. Selanjutnya kita memerlukan operator split data. Operator ini akan membagi antara data test dan data training. Nah, kita bisa edit nantinya di dalam parameter ini, lalu ke partitions. Kita bisa add entry. Kita bisa tetapkan 0,7 sebagai data training, lalu kita add entry lagi, lalu selanjutnya 0,3 sebagai data test. Setelah sudah, kita bisa langsung tekan OK untuk menambahkan nilainya. Selanjutnya kita memerlukan operator dari algoritmanya itu sendiri, yaitu decision tree, karena kita membutuhkan algoritma decision tree untuk menjalankan proses ini. Setelah ditambahkan, kita juga memerlukan operator apply model. Kita drag and drop. Lalu yang terakhir kita juga membutuhkan operator performance. Ada banyak sekali pilihan performance di sini, namun yang akan saya gunakan yaitu yang ini. Kita bisa langsung drag and drop. Nah, nantinya operator-operator ini yang akan digunakan untuk menjalankan pada proses kali ini. Namun ini belum selesai. Pertama-tama kita perlu menambahkan dataset yang telah kita pilih atau kita buat. Nah, menggunakan operator read Excel, kita bisa tekan operatornya, lalu kita bisa masuk ke dalam import konfigurasi wizard. Nanti dalam sini kita bisa tambahkan atau pilih file dataset yang telah kita pilih. Nah, setelah kita pilih file datasetnya, kita bisa langsung tekan next, lalu next lagi. Nah, pada halaman ini kita bisa mengkonfigurasi dataset kita sesuai dengan apa yang diperlukan. Pada kasus kali ini kita akan ada sedikit modifikasi. Yang pertama yaitu nilai seks akan diubah menjadi binominal, lalu smoker menjadi binominal, dan klaim kategori sebagai binominal. Pada dataset ini kita akan menetapkan klaim kategori sebagai atribut label ya. Nah, setelah semua sudah dirasa cukup konfigurasinya, kita bisa tekan finish. Oke.
Untuk langkah selanjutnya kita perlu menyambungkan antar operator agar nantinya proses bisa dijalankan. Pertama-tama kita akan sambungkan operator read Excel ke split data agar bisa di split nanti ya datanya menggunakan operator ini. Selanjutnya dari split data akan disambungkan ke decision tree. Lalu split data juga akan menyambungkan ke apply model dari param ke uninya. Dan selanjutnya kita akan menyambungkan operator decision tree ke operator apply model dan kita juga perlu menyambungkan dari apply model ke performance. Nah, untuk yang terakhir kita akan menyambungkan performance ke REST dan apply model ke REST juga, hingga bentuknya akan seperti ini. Nah, setelah kita sambungkan antar operator seluruhnya, kita bisa langsung run saja untuk melihat hasilnya. Nah, ini untuk hasil ya. Kita bisa lihat di performance vektornya untuk melihat nilai dari akurasinya. Di sini kita mendapatkan nilai akurasi sebesar 99,50%, lalu precision di 99,01%, dan recall-nya 100%. Lalu di sini ada grafik dari AUC-nya, bisa kita lihat. Nah, itu tadi merupakan implementasi dari analisis prediktif klasifikasi klaim asuransi menggunakan algoritma decision tree dan RapidMiner. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini berhasil membangun model klasifikasi klaim asuransi menggunakan algoritma decision tree dengan bantuan perangkat lunak, yaitu RapidMiner. Berdasarkan hasil evaluasi, model ini mampu mengklasifikasikan klaim menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu biaya rendah dan juga biaya tinggi, dengan tingkat akurasi mencapai 99,50% dengan presisi 100% untuk kategori biaya tinggi, dan nilai area under the curve sebesar 0,500 yang menunjukkan keterbatasan model dalam membedakan dua kelas secara menyeluruh. Kelebihan utama dari model ini adalah kemampuan interpretasi yang tinggi, struktur logika yang jelas, serta performa yang baik dalam mendeteksi klaim berbiaya tinggi, sehingga sangat mendukung pengambilan keputusan di industri asuransi. Namun demikian, performa model sangat dipengaruhi oleh proses binning pada variabel target dan distribusi data yang digunakan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi algoritma lain seperti random forest atau gradient boosting, serta menerapkan teknik cross-validation guna meningkatkan akurasi, generalisasi, dan stabilitas model klasifikasi yang dibangun. Dan ini adalah referensi-referensi jurnal yang membantu kelompok kami untuk melakukan proses penelitian. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk para audiens. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.